Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Sehat semua ya? Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang konsep dasar manajemen lembaga pendidikan. Pokok pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang apa definisi manajemen pendidikan, kemudian pengertian manajemen lembaga pendidikan, yang ketiga apa saja fungsi manajemen, kemudian yang keempat prinsip-prinsip manajemen, dan yang kelima kita akan membahas tentang ruang lingkup manajemen pendidikan. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa pendapat tentang manajemen dari para ahli. Yang pertama yaitu dari Henry Fayol. Ia menjelaskan bahwa manajemen sebagai serangkaian tindakan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kemudian pengarahan dan pengendalian. Selanjutnya, menurut Peter Drucker, seorang ahli manajemen modern, ia memandang bahwa manajemen sebagai alat untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Ia menekankan pentingnya inovasi, kepemimpinan, dan keefektifan. Sekarang kita melihat kepada manajemen menurut perspektif Islam. Manajemen dalam Islam adalah sebuah pendekatan pengelolaan yang berakar pada nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Islam memberikan kerangka kerja yang komprehensif tentang bagaimana mengelola segala aspek kehidupan, termasuk dalam konteks organisasi dan juga dalam lembaga pendidikan. Kemudian pembahasan yang kedua tentang pengertian manajemen lembaga pendidikan. Manajemen lembaga pendidikan adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian segala sumber daya yang ada dalam sebuah lembaga pendidikan. Belajar tentang manajemen lembaga pendidikan, tentu kita ingin mengetahui apa tujuan daripada manajemen lembaga pendidikan. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dari penjelasan di atas, kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa manajemen lembaga pendidikan adalah seni dan ilmu dalam mengelola segala aspek yang berkaitan dengan lembaga pendidikan, mulai dari sumber daya manusia, kurikulum, keuangan, hingga hubungan dengan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya kita lanjutkan kepada pembahasan yang ketiga tentang fungsi manajemen lembaga pendidikan. Setidaknya ada 4 fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama adalah fungsi perencanaan, yaitu menentukan tujuan, strategi, dan program yang akan dilaksanakan. Yang kedua adalah fungsi pengorganisasian, yaitu membagi tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada anggota organisasi. Yang ketiga adalah fungsi pengarahan, yaitu memotivasi dan mengarahkan anggota organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Dan yang keempat adalah fungsi pengendalian, yakni membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana yang telah dibuat di awal. Pembahasan yang keempat yaitu tentang prinsip-prinsip manajemen lembaga pendidikan. Setidaknya ada 4 prinsip manajemen lembaga pendidikan. Prinsip yang pertama adalah tujuan, yakni setiap kegiatan harus memiliki tujuan yang jelas dan juga terukur. Yang kedua adalah prinsip efisiensi, yakni menggunakan sumber daya seoptimal mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga adalah prinsip efektivitas, yaitu kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang keempat adalah prinsip kerjasama,
yakni membangun kerjasama yang baik antara semua komponen dalam lembaga pendidikan. Pembahasan yang terakhir pada pertemuan kali ini yaitu tentang ruang lingkup manajemen pendidikan. Ada beberapa ruang lingkup manajemen lembaga pendidikan. Yang pertama adalah manajemen sumber daya manusia, yaitu mencakup di dalamnya guru atau tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan juga siswa. Ruang lingkup yang kedua adalah manajemen kurikulum, yakni perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Adapun ruang lingkup manajemen pendidikan yang ketiga adalah manajemen sarana dan prasarana, yaitu meliputi perawatan sarana prasarana, pemanfaatan gedung, perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya. Ruang lingkup yang keempat adalah manajemen keuangan, yakni mencakup perencanaan keuangan, penganggaran keuangan, dan juga pengendalian keuangan. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu manajemen hubungan masyarakat, yakni membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar lembaga pendidikan. Demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.